Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya yang ada di rumah? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Riri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Tentu masih semangat. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, semuanya teman-teman mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tematik. Kita akan melanjutkan materi tematik yang mana kita sudah mencapai tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Apa ya kira-kira yang akan kita pelajari pada subtema ini? Baik teman-teman, tentunya sebelum belajar, teman-teman juga mempersiapkan peralatan tulis. Misalnya penghapus, pensil, buku tematik, buku matematika, buku tulis tematik. Nah, kalau teman-teman sudah siap, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke. Pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yang kedua, mengetahui tahap pertumbuhan kupu-kupu. Yang ketiga yaitu menentukan gerak tahap daur hidup kupu-kupu. Yang terakhir yaitu berlatih memberi saran dengan baik dan benar. Baik, kita akan memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, kira-kira teman-teman kemarin sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kalian juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, untuk itu marilah kita amati gambar di bawah ini. Kira-kira ada apa teman-teman di gambar ini? Ya, benar sekali. Bahwasanya di gambar ini terdapat 2 jenis hewan. Yang mana yang pertama yaitu kupu-kupu dan yang kedua ayam. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum bagaimana cara perkembangbiakan 2 hewan tersebut? Baiklah, kita akan mengetahui satu persatu. Yang pertama yaitu ayam, yang kedua adalah kupu-kupu. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Apakah bertelur, ataukah melahirkan, ataukah yang lainnya? Nah, tentu benar sekali jawaban teman-teman. Ayam dan kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, baik sekali teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, bahwasanya ayam dan kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Teman-teman sudah tahu
Mungkin kalau kupu-kupu itu sering kita lihat ya teman-teman. Kupu-kupu itu banyak sekali jenisnya. Bahkan kupu-kupu itu memiliki warna yang berbeda-beda pula teman-teman. Jadi beraneka ragam warnanya. Sungguh luar biasa ya, Allah menciptakan berbagai macam hewan. Bahkan satu jenis hewan pun memiliki berbeda-beda warnanya. Sungguh Allah luar biasa menciptakan hamba-hambanya, termasuk kupu-kupu. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan mengetahui bagaimana perkembangbiakan kupu-kupu. Baik teman-teman, di sini perhatikan ya untuk gambarnya. Di situ ada telur, ada ulat, ada kepompong, kemudian di situ ada telur. Nah, kira-kira proses yang pertama yang mana teman-teman? Yuk, ditebak dulu. Ya, benar sekali. Untuk yang pertama pada perkembangbiakan kupu-kupu yaitu telur. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi apa teman-teman? Ya, benar sekali. Menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, coba teman-teman sudah melihat ya di situ bahwasanya ulat tersebut sedang makan apa teman-teman? Sedang makan daun. Wah, kita lihat yang selanjutnya. Setelah itu, ulatnya menjadi lebih besar dan mencari tempat untuk berdiam diri. Nah, setelah berdiam diri, istilahnya itu puasa, sudah tidak makan lagi, akhirnya dia berubah menjadi kepompong. Siapa yang sudah pernah lihat kepompong? Biasanya kepompong itu ada di dahan ataupun di ranting ataupun di daun sebuah tumbuhan. Nah, barangkali teman-teman sudah pernah melihatnya. Nah, setelah beberapa saat, setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Seperti halnya ketika kita ya teman-teman, ketika kita menginginkan akhlak yang baik, maka kita juga apa teman-teman? Kita harus menjaga adab-adab kita. Begitupun juga dengan kupu-kupu teman-teman. Kupu-kupu demi mendapatkan tubuh yang sangat indah, cantik, dan memiliki berbagai macam warna. Terlebih dahulu, kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu berdiam diri teman-teman, tidak keluar-keluar dan menjadi sebuah kepompong. Nah, setelah sebuah kepompong itu beberapa hari sudah berdiam diri dan keluar kupu-kupu yang sangat indah sekali. Bagaimana teman-teman? Teman-teman pasti sudah pernah ya melihat kupu-kupu yang berbagai macam warnanya. Nah, Ustazah yakin teman-teman sudah pernah melihatnya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita akan menirukan gerakan tahapan daur hidup kupu-kupu. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman menirukan? Baik, teman-teman juga bisa loh sambil menyimak di buku tematik di halaman 127. Di situ sudah ada gambar yang mencontohkan bagaimana kita akan mempraktikkan, yaitu mempraktikkan gerakan-gerakan kupu-kupu. Bagaimana usaha kupu-kupu itu yang tadinya dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi sangat indah sekali. Nah, baik teman-teman, sambil melihat video dari Ustazah, teman-teman boleh ya mempraktekkan di rumah sambil melihat video ini. Nah, yang pertama yaitu posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, selanjutnya posisi badan merangkak. Nah, ini geraknya di mana? Yang digerakkan lutut kita seperti bayi yang baru merangkak. Ini istilahnya sedang berubah menjadi ulat. Ini sedang mencari makan. Nah, posisi yang ketiga yaitu posisi berdiri. Tangan mengepal
dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, ini adalah gerakan yang menggambarkan kepompong. Nah, ini adalah proses kupu-kupu pada tahap kepompong. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Nah, ini artinya gerakan yang terakhir ini yaitu seusai menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah sekali, sehingga gembira karena bisa terbang ke sana kemari dengan sayapnya, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa mempraktikkan di rumah ya. Nah, yang selanjutnya kita akan berlatih menyampaikan kalimat saran dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya Ustazah mau bertanya ini, teman-teman sudah tahu belum ya kalimat saran itu apa? Nah, ada pertanyaan ya dari Ustazah, apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran bisa disebut juga dengan nasihat atau himbauan. Biasanya Ustazah atau orang tua kalian biasanya menasihati teman-teman yang ada di rumah. Nah, itu bisa disebut juga dengan kalimat saran. Nah, ketika kita itu memberi saran kepada teman kita yang mungkin berbuat kesalahan ataupun melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kita sebagai teman yang baik, teman yang menyayangi teman yang lainnya, maka kita harus wajib memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Karena apa, teman-teman? Karena wujud dari kita memberikan nasihat kepada teman kita itu artinya menyayangi teman kita, yang mana itu kita sudah mengamalkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham ya teman-teman ya? Mari kita praktekkan bersama. Teman-teman masih ingat apa lambangnya? Ya, benar sekali, lambang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rantai emas. Nah, di sini Ustazah mau memberikan contoh bagaimana kita memberikan saran kepada teman kita atau kepada siapapun. Nah, di sini perhatikan ya, teman-teman. Suatu hari Fatih melihat adiknya sedang bermain. Akan tetapi belum merapikan mainannya. Coba dilihat. Oh, berantakan sekali ya mainannya. Mainannya banyak, akan tetapi belum dibereskan atau belum dirapikan. Maka teman-teman, atau apa yang harus dilakukan Fatih kepada adiknya? Apakah Mas Fatih hanya diam saja ataukah memberikan saran? Ya, benar sekali, tentu memberikan saran kepada adiknya. Baik, sebagai kakak yang baik kepada adiknya, maka Mas Fatih harus memberikan saran atau nasihat. Kira-kira seperti apa teman-teman saran atau nasihatnya? Nah, bagaimana Fatih memberikan kalimat saran yang baik untuk adiknya? Baik, di sini Ustazah akan mencontohkan bahwasanya adik setelah bermain sebaiknya merapikan mainan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata-kata sebaiknya. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat saran atau nasihat. Adik setelah bermain sebaiknya merapikan mainan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat saran atau nasihat. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Suatu hari Farhan melihat Edo makan sambil ditiup, teman-teman. Coba lihat, Edo di sini sedang makan. Ini sedang makan mie yang masih panas, karena tidak sabar langsung dimakan. Bahkan di sini ditiup. Nah, boleh nggak teman-teman kalau kita itu meniup makanan yang masih panas ketika kita melakukan adab-adab makan?
Ya, teman-teman sudah tahu tentunya. Tidak boleh meniup makanan yang masih panas. Bagaimana Farhan memberikan kalimat saran yang baik untuk Edo? Bagaimana teman-teman? Kita akan memberikan saran kepada Edo. Edo, janganlah meniup makanan. Sebaiknya dikipas terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah saran yang baik ketika kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau kurang pas seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, apa ya kira-kira tugas hari ini? Nah, siap-siap ya. Untuk tugas hari ini yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan pada halaman 125 sampai 126 pada buku paket tematik dengan tulisan yang rapi. Pesan dari Ustazah, ketika menulis teman-teman tidak usah terburu-buru. Teman-teman harus pelan-pelan memperhatikan aturan-aturan yang sudah pernah Ustazah sampaikan. Nah, yang kedua yaitu membuat 2 kalimat saran sederhana ditulis di buku tulis tematik dengan rapi dan benar. Nah, biasanya teman-teman mendapatkan tugas calistung dari Ustazah. Kali ini calistungnya atau menulisnya diganti dengan membuat 2 kalimat saran sederhana yang ditulis di buku tulis tematik dengan rapi dan benar. Selanjutnya yang nomor 3, mengerjakan kuis PPKN pada link Google Form yang sudah Ustazah kirim di WhatsApp grup. Nah, teman-teman sudah siap ya untuk melakukan tugas hari ini? Ustazah yakin teman-teman SLUHaku khususnya kelas 3 pasti lebih semangat untuk belajar, pasti lebih semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa teman-teman? Orang yang bersemangat menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan menuju apa teman-teman? Menuju pengetahuan yang lebih dalam. Nah, Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan ilmu kepada kita kalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, selamat belajar teman-teman, tetap ceria dan semangat. Cukup sekian dari Ustazah Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.